Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi kiram wasahbihi wa tabi'il anam amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah kalian Raudatul Banat kelas 10, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di MA Raudatul Banat. Kali ini kalian akan belajar aswaja dengan saya, Ibu Binti Kolina. Mungkin kalian yang tadinya berasal dari madrasah sanawiyah atau dari madrasah ibtidaiyah atau dari pesantren pernah mendengar istilah aswaja. Baik, aswaja merupakan akronim dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari kata ahlun yang berarti golongan, sunnah adalah tingkah laku, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, serta jamaah adalah golongan para sahabat umat Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pendidikan Islam merupakan salah satu firqah atau golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Anak-anak sekalian, aswaja yang kita bahas kali ini adalah aswaja an-nahdiyah atau aswaja ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja ala NU, yakni aswaja yang dalam bermadhab itu mengikuti salah satu dari 4 madhab, yakni madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i. Dan dalam beribadah atau dalam urusan ubudiyah, kalau dalam NU itu mayoritas mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Sedangkan dalam masalah berakidah, kita aswaja NU itu mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau pendapatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti pendapatnya Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin kalian pernah mendengar aswaja. Aswaja itu apa? Nah, sekali lagi, aswaja adalah golongan Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat. Pada awal Islam atau ketika di zaman Rasulullah dan para sahabat, Islam itu terdiri dari banyak golongan. Ada yang namanya Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Murji'ah. Kalau Qadariyah itu adalah golongan yang tidak boleh melakukan dosa besar. Jadi jika melakukan dosa besar tidak akan masuk surga. Itu golongan yang ekstrim, ya, golongan yang keren, jadi ketat. Di satu lagi ada namanya golongan Murji'ah. Kalau golongan Murji'ah itu lebih ringan, dalam artian yang penting orang itu beriman. Kalaupun dia berdosa, dia berbuat salah, tetap masuk surga. Nah, yang satu keren, yang satu ringan. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja
ada di antara dua golongan tersebut. Jadi aswaja an-nahdiyah terutama adalah golongan yang tengah-tengah di antara dua golongan tersebut. Dalam aswaja NU, jika orang melakukan dosa masih bisa masuk surga jika mau bertobat. Jika seseorang melakukan dosa-dosa kecil, itu bisa diampuni dengan amal soleh atau dengan perbuatan baik. Satu lagi, jika orang berbuat dosa besar, bagaimana? Dan dia mati sebelum bertaubat. Itu ada dua pendapat di kalangan ulama Nahdiyah. Bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi tidak. Tetapi berbeda dengan Qadariyah tadi. Kalau dosa besar jelas tidak diampuni, jelas tidak bisa masuk surga. Tapi kalau dalam aswaja an-nahdiyah, orang yang melakukan dosa besar itu bisa jadi diampuni oleh Allah atas kemuliaan Allah atau tidak. Jadi haknya Allah. Begitu. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada amaliyah yang bisa kita sebut diantaranya ada tahlil, tahlilan, ada selamatan, kemudian ada ziarah kubur, ada tibaan dan sebagainya. Ya, kalian tentu tidak asing dengan kegiatan-kegiatan itu karena di Jawa Timur ini, di wilayah Sidoarjo, di wilayah Surabaya itu masih banyak masyarakat yang mengikuti ajaran aswaja an-nahdiyah yang biasa dilakukan oleh kalangan NU. Tetapi ada golongan atau organisasi lain selain NU yang tidak aswaja an-nahdiyah yang sering, ya tidak semuanya, tapi sering menyalah-nyalahkan apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang itu, ya, mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikkan dan sebagainya. Mengapa mereka bisa demikian? Ya, jadi ada beberapa alasan mengapa mereka mengatakan. Mungkin kalian pernah mendengar ya, tahlilan tidak boleh bid'ah, nah, atau mengatakan ziarah kubur itu tidak perlu, tidak boleh ziarah kubur, itu musyrik. Ya, bid'ah itu tidak ada di zaman Rasulullah, itu musyrik, itu bid'ah dan sebagainya. Nah, mungkin kalian pernah bertanya, mengapa mereka mengatakan demikian? Bisa jadi mereka belum mengetahui dalilnya. Jadi apa yang biasa kita lakukan, tahlil, ada dalilnya. Ya. Ziarah kubur ada dalilnya yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Tibaan ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Ya. Contoh dalil tentang ziarah kubur, Rasulullah SAW itu pernah berziarah kubur. Ada hadis sahih yang menyatakan suatu saat Rasulullah SAW berziarah ke makam dan beliau menemui dua makam, terdengar suara orang yang menangis yang seakan-akan dia sedang kesakitan. Para sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika itu bertanya, mengapa ya Rasul, orang ini kok menangis? Yang satu ini mengapa? Yang satu ini kenapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang ini yang makam satu ini disiksa oleh malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir.
disiksa oleh malaikat karena tidak bisa menjaga kesucian ketika selesai kencing. Ayo, apa ada di antara kalian yang biasanya kencing sembarangan, pipis sembarangan? Jadi mohon maaf, mungkin ada kalian yang terbiasa pipis tanpa cebok, ya, atau pipis berusaha cebok tapi hanya diberi air sedikit saja yang tidak mengalir dan tidak mensucikan. Itu berarti kalau kalian demikian masuk kategori orang yang tidak bisa menjaga kesucian terhadap air kencing. Ya, ini hadis Rasulullah sahih. Hadisnya sahih, insyaallah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah mengatakan orang itu disiksa karena air kencing yang tidak disucikan dari badan kita. Yang kedua itu disiksa oleh Allah karena sering mengadu domba, atau kalau sekarang ada namanya berita hoax, ya, berita bohong, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, tujuannya memfitnah, menjelek-jelekkan atau mengungkit-ungkit, mengumbar kejelekan orang lain. Itu ada sisinya tersendiri. Nah, ketika itu Rasulullah meminta para sahabat, tolong saya diambilkan dipotongkan pelepah kurma yang masih basah. Jadi Rasulullah minta dahan atau cabangnya kurma yang masih basah, kemudian oleh Rasulullah dipatahkan menjadi dua. Yang satu ditancapkan di makamnya orang yang disiksa karena tidak bisa menjaga kesucian air kencing tadi. Yang satu ditancapkan ke makam orang yang disiksa karena mengadu domba. Dari sini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, ini berarti Rasulullah pernah berziarah. Jadi dengan menancapkan pohon basah itu, kata Rasulullah, menurut Rasulullah, orang ini dosanya akan diampuni dan orang ini tidak akan disiksa oleh Allah selama dahan atau pelepah kurma ini masih basah. Ya, makanya kalian bisa lihat di makam itu, kenapa di makam itu ada pohon-pohon, ya, ditanami, ada pohon pandan, ada pohon itu kamboja, ada membawa bunga dan sebagainya. Itu adalah mengikuti ajaran Rasulullah, bukan kita, bukan musyrik. Ada dasarnya, ada dalilnya. Bisa dipahami, ya. Yang kedua, pernah suatu saat Rasulullah didatangi salah seorang sahabat datang ke Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal?" Jadi ibunya sudah meninggal. Sahabat ini ingin bersedekah, tapi pahalanya itu ditujukan untuk ibunya. Rasulullah menjawab apa? "Nah, boleh, iya boleh, dan itu pahalanya akan sampai kepada ibu kalian kamu." Nah, kemudian sahabat itu bilang, "Saya punya kebun kurma itu akan saya sedekahkan demi ibu saya, pahalanya untuk ibu saya." Nah, dari sini dapat cocokkan dengan amalia kita, amalia NU selamatan, ya, kirim doa, ya, biasanya gitu, kirim doa, ada semuanya, kita bersedekah ke masjid, bersedekah ke orang duafa, pahalanya untuk ibu, untuk ayah, untuk kakak, pokoknya untuk keluarga kita. Itu bukan suatu hal yang gak ada di zaman Rasulullah, itu diiyakan, dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi
atau yang sebelum sholat itu ada namanya pujian, sholawatan dilakukan, itu semuanya ada dalilnya. Rasulullah pernah berdoa dengan syair itu lagu, itu dilakukan, tapi tujuannya itu dilakukan sendiri, ada hadisnya sahih. Ya. Jadi insya Allah amaliyah amaliyah Nahdien atau Aswaja An-Nahdiyah itu sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kita harus bangga menjadi orang NU. Coba bayangkan kalau kita sudah meninggal, sedangkan bekal kita, amal baik kita masih kurang, tapi kita sudah tidak mendapatkan subsidi pahala dari doa dari orang-orang yang masih hidup. Kasihan. Ya. Jadi kita akan bahagia di akhirat nanti jika anak cucu kita bisa mengirim kita doa melalui tahlil, bisa mengirim kita pahala melalui sedekah, ya. Bisa meminta maafkan dosa-dosa kita melalui infak dan amal baik lainnya yang di atas nama kita yang sudah meninggal. Ya, oleh karena itu anak-anak sekalian, mumpung masih ada kesempatan, mari kita lakukan amaliyah, kebiasaan baik yang selama ini sudah dilakukan oleh orang tua kita. Walaupun di zaman modern seperti ini, kalian sudah memiliki segalanya, sudah pandai, IT-nya sudah lihai, ya, sudah bisa kemana-mana, tidak apa-apa. Tetap amaliyah yang baik, tahlil, ada jamiah tiba, istighosa ikut, ya, selamatan ikut membaca doanya, ikut bersedekah walaupun sedikit. Itu semua tabungan kita yang akan kita ambil keuntungannya nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Dan insya Allah orang yang rajin membaca sholawat melalui tibaan, sholawatan itu memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi tadi saya sampaikan mengapa ada golongan, ada organisasi yang suka menyalah-nyalahkan amaliyah nahdiyah. Satu, tadi bisa jadi mereka belum mengetahui atau tidak mengetahui dalilnya sehingga menganggap itu bid'ah, menganggap itu kafir, hingga menganggap itu syirik. Yang kedua, bisa jadi karena mereka memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Ya. Padahal kalau kita memiliki pendapat yang berbeda, memiliki yang pandangan yang berbeda, itu kan belum tentu benar. Jadi tidak boleh kalau menyalah-nyalahkan, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan orang lain, itu tidak boleh. Ya, itu haknya Allah SWT. Baik, saya kira itu. Mungkin ada satu lagi yang perlu saya tambahkan. Kalian yang selama ini belum rajin membaca surat Yasin, ya, tolong mulai sekarang rajinlah membaca surat Yasin. Surat Yasin itu induknya Al-Quran yang biasa dibaca malam datang, dibaca ketika ziarah kubur, dibaca ketika ikut jamiah tahlil. Itu ada dalilnya. Iqra'u mautakum Yasin. Orang meninggal disuruh membacakan surat Yasin. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat, agar apa yang saya sampaikan lebih bermakna. Saya beri tugas ya untuk kalian, tolong dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas yang pertama,
bagaimana kondisi atau amaliyah di keluarga kalian. Jadi di keluarga kalian itu bagaimana? Terbiasa yasinan, terbiasa tahlilan, istighosah, kunut ketika sholat subuh atau tidak. Jadi kalian tulis. Bisa berbeda-beda. Misalnya, kalau ayah saya kunut, kalau ibu saya tidak. Misalnya, kalau kakak saya ikut jamaah ini, ikut organisasi ini, ya. Kalau mbah saya biasanya tidak mau ikut tahlil tapi ikut istighosah dan sebagainya. Bisa ditambahkan alasan-alasannya. Mengapa? Kalau yang nggak ikut, mengapa berbeda-beda? Mengapa nggak ikut tahlil? Mengapa ini kalian tuliskan sendiri, ya? Ditulis dalam bentuk cerita dalam satu halaman minimal, satu halaman penuh. Ya. Yang kedua, tugas yang kedua, kondisi Islam di lingkungan tempat tinggal kalian. Mayoritas itu mengikuti aliran yang mana? Kalau di Jawa ini mayoritas itu kan NU dan Muhammadiyah. Ada lagi LDII, ada lagi Persis, ya, tapi tidak banyak. Tolong disebutkan itu kira-kira di lingkungan kalian itu mengikuti aliran apa? Dengerinnya kan gampang, ya. Sehingga dalam tahlilan nanti melok iko, ya. Kalau yang ada yang tidak ikut Muhammadiyah, tidak ikut NU seperti ini, berarti ikut apa? Kalian bisa tuliskan di situ. Atau bisa jadi di lingkungan kalian itu tidak jelas, sungguh pokoknya sholat atau gak sholat jelas, kalau masih sholat Islam KTP saja boleh. Kalian jelaskan. Jadi tugas kalian ada dua yang akan dikerjakan di dua lembar. Ya, yang pertama tadi kondisi Islam atau amaliyah atau peribadatan di lingkungan keluarga kalian. Kalau di lingkungan keluarga berarti termasuk kalian sendiri, ya. Kalian ini bagaimana modelnya? Sholatnya opo, pakai kunut atau tidak, mau tahlil atau tidak, pernah ikut tibaan atau tidak, ya itu. Yang kedua, di lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan kalian, ya, tetangga kalian itu bagaimana peribadatannya? Kalian jelaskan dalam bentuk cerita. Jadi tugasnya minimal ada 2 lembar, 2 halaman penuh. Boleh lebih, Bu? Boleh. Ya, kalau kalian menjelaskan sampai berlembar-lembar, monggo, silakan. Saya kira itu semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar ya. Semoga ilmunya manfaat dan menjadi anak-anak yang hebat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.